السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita lanjut, untuk lebih berkahnya, mari kita sama-sama mengirimkan surat Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ulama-ulama, para wali-wali Allah dimanapun mereka berada, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada guru-guru kita yang begitu ikhlas mengajar dan mendidik kita sampai detik ini, kepada diri kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semangkok, yang Masya Allah beliau di setiap kegiatan-kegiatan keagamaan senantiasa hadir membersamai warganya, hadir membersamai masyarakatnya. Kita doakan beliau senantiasa diberi umur panjang, diberikan kesehatan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mohon kepada Allah, Allahumma rizqna imaman adila. Ya Allah, anugerahkan kami pemimpin-pemimpin yang adil. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Semangkok beserta seluruh jajaran yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ibunda PAUD Desa Semangkok. Saya lupa perwakilan dari Kecamatan Marangkayu yang mungkin hadir pada kesempatan ini. Kepala Sekolah TK Ade Ilma Nasution beserta seluruh guru-guru yang Masya Allah luar biasa persiapannya pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini. Seluruh ketua RT yang sempat hadir pada kesempatan ini, ada Pak Kurwil Pendidikan Marangkayu yang Masya Allah selalu hadir pada setiap kegiatan. Terus terang kemarin saya juga ditelepon Pak Kurwil, ya saya dihubungi untuk mengisi maulid hari Senin. Saya sudah ACC, ya.
Tapi ternyata ada perubahan Ustadz, berubah waktunya Ustadz. Ternyata usulannya dari Pak Korwil. Jadi ketika ada perubahan Ustadz, hari Sabtu jadinya Ustadz, saya bilang alhamdulillah. Kenapa kalau Senin harus ada surat tugas lagi? Nah, Sabtu libur aman, ACC atau RCD Capo. Alhamdulillah, ya. Yang saya hormati ayahanda saya, rindu rasanya baru ketemu ayahanda Bapak Samsudin TSE. Waktu masih jadi orang Marangkayu, Masya Allah selalu berjumpa dengan beliau, dan baru kali ini kembali ketemu. Saya sempat hadir waktu meninggal Pak Desa ya. Ya, saya sempat lihat beliau waktu meninggalnya Pak Desa sebentar. Kita doakan beliau ya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kepala sekolah baik TK, di sini ada kepala sekolahnya TK dari Sebuntal, Bu ya. TK apa lagi namanya, Bu? TK Harapannya. Oh, Tunas Harapan. Di situ itu setiap tahun saya selalu dikontrak. Tapi tahun ini tidak dipanggil lagi. Karena sudah jauh ya. Tapi sekiranya saya dipanggil, saya datang. Ya, kenapa? Saya rindu pulang kampung. Saya terus terang ya, kemarin itu sempat bilang kayaknya nalupain atau Marangkayu Pak, jarang lagi ada panggilan Marangkayu. Jadi jadwal saya ini mulai sebelum masuknya bulan Maulid itu rata-rata Bontang ya, Teluk Pandang, Sangatta, Bengalon, Sangkulirang, Kesandaran lagi menyeberang naik speed. Dan saya bilang tidak ada ke arah Marangkayu. Saya bilang nalubeka kah betul Marangkayu? Ternyata yang mengundang saya Pak Desa ya. Dan ada ibu kepala sekolahnya SD 003. Nggak tahu siapa menteri perhubungannya, siapa? Oh, ibu yang tadi ya, kepala sekolahnya TK ya. Beliau menteri perhubungan. Karena dialah yang menghubungi saya sehingga sampai di sini. Masya Allah. Seluruh orang tua, murid, seluruh anak-anakku yang luar biasa memberikan penampilan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Ya. Saya bilang tadi waktunya tampilan anak kita, weh, kenapa teri Kak? Kenapa dengan anak-anak kita begitu? Setidaknya mereka masih yakin bahwa pemimpin mereka tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah. Idola mereka tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang hadir ada adinda saya Imam Masjid Al-Irsyad Semangkok, seluruh teman-teman malebiku, saudara-saudara malebiku yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agaknya itu merukah ibagi si pantenge bagi ni jolo bagi ni purani ke bagi purani genna mo udah na genna sabaraki paya de to baga tawaku hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya joka-joka tak hadir adalah nayewe onrong tak lain dan tak bukan nasabah rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mario kibawa nasabah asu ancadingan Nabi tapaibu itu sudah menjadi jaminan kita dijauhkan dari siksa nerakanya Allah. Kenapa bisa begitu Ustaz?
Riwayat Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Ada yang tahu Abu Lahab? Oh ibu, tahu Abu Lahab? Tahu? Saya mau kasih pertanyaan, siapa yang tahu nama lengkapnya Abu Lahab? Saya kasih uang. Nanti Pak Desa yang tambah. Akhirnya Pak Desa, Ustaz kesehatan ini datang majama-majama kak. Nah, ada uang biru. Insyaallah dari Pak Desa nanti uang merah. Siapa nama lengkapnya Abu Lahab? Jadi ibu itu Abu Lahab itu bukan nama betulnya itu nama panggilan itu. Nah, siapa? Anak-anak, anak TK kalau ada yang bisa. Kalau tidak ada anaknya, mamanya, bapaknya, oh itu yang angkat tangan silakan. Meskipun cari di Google. Tidak apa-apa bu. Sini ki bu, sini ki bu. Maju ki bu, maju ki. Tadi maju ki bu. Siapa namanya Abu Lahab? Sini ki, jangan ki malu-malu. Ya. Nah, maju ki. Dia itu jadi, tidak mungkin ini uang terbang ke situ. Ah, siapa? Kesini ki bu, ndak kuanui. Ndak ku dengari. Bilang orang Bugis Dewang Kalingai. Oh, pakai mic ibu supaya nak dengar juga orang. Masya Allah. Ya tapi Budi nggak pulang sebelum cukup pembeli kota. Jadi nama lengkapnya Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi pertanyaannya, kenapa diberi nama Abu Lahab? Abu itu bahasa Arab, apa artinya Abu? Ambo, bapak. Lahab artinya selalu merah-merah wajahnya, pepelang, selalu marah-marah. Makanya diberi gelar Abu Lahab, ambo na pepelang-pelangi. Bapaknya orang yang suka marah-marah. Oh ibu, kalau suami tamu suka marah-marah di rumah bu, ganti namanya pakai Abu Lahab. Kalau ibu-ibunya suka marah-marah, ganti juga namanya pakai Ummu Lahaba. Indo napa pelap-pelange. Tapi tidak ada di sini. Tidak ada boleh. Tidak ada. Adakah di sini bu suami suka marah-marah? Ada? Ada bu? Bapak-bapak juga jangki suka marah-marah istri, pak. Yeah. Karena suksesnya suami itu terletak pada keridhaan istrinya. Coba tanya Pak Desa. Kenapa Pak Desa bisa lancar rezekinya, karirnya naik terus? Kenapa? Tanya Pak Desa. Pasti jawabannya karena ada ibu yang senantiasa tersenyum ketika Pak Desa keluar rumah. Ada ibu desa yang senantiasa mendoakan Pak Desa. Kenapa saya bisa ceramah di sini Pak Ibu? Karena ada istri saya yang senantiasa tersenyum sebelum saya berangkat ceramah. Ada istri saya yang senantiasa senang, yang senantiasa tenang, yang senantiasa mendoakan saya ketika saya keluar ceramah. Coba, kira-kira kalau saya 5 menit sebelum ceramah menelpon istriku, Nabi bilang pulang. Nabi bilang jangan dulu baru kamu ceramah, pulang. Kira-kira bisa saya ceramah bu? Tidak bisa. Pak Desa juga begitu. Pokoknya itu
kalimat yang paling cepat kita respon suami. Tidak perlu panjang-panjang. Kalau istrinya mau supaya suaminya cepat pulang, itu saja kata-katanya, pulang. Oh, langsung lari siratu motorway. Alhamdulillah. Jadi suksesnya kita suami ini tak lain dan tak bukan karena ada doa istri di belakang kita. Kenapa? Doanya istri itu 3 kali lipat lebih cepat diterima dibandingkan doanya suami. Kenapa? Karena doanya istri ketika dia angkat kedua tangannya untuk mendoakan suaminya, bergetar arasnya Allah, pasti natarime fong Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu istri. Makanya Pak Ustaz sedih. Maksudnya baru satu istri yang berdoa. Kalau banyak istri yang mendoakan, tambah sukses lagi. Ya. Ada yang tanya, kita Ustaz berapa istri? Tak satu. Kenapa tidak 2, 3, 4 Ustaz? Bukan saya takut sama istri. Saya sama sekali tidak takut sama istri. Saya sayang sama istriku. Dan kebetulan istriku lebih berani daripada saya. Nah begitu Pak Desa. Pak Desa sama cowok-cowok awam ini. Dan harus kita akui bahwa suksesnya kita ini tak lain dan tak bukan karena supportnya istri kita. Makanya saya selalu sampaikan kepada seluruh suami-suami yang ada, hargai istri ta, sayangi istri ta, hormati istri ta. Kalau mau sukses dunia akhirat, maka lebih ibenita. Karena kita akui atau tidak, kita ini suami terlahir dari rahim seorang wanita. Betul ya Bu? Makanya Bu, kalau bapak marah-marah di rumah Bu, jangan lawan pakai mulut. Angkat sedikit daster tak. Kemudian sampaikan, wahai suamiku tercinta, kembalilah ke asalmu. Insya Allah paja macai. Betul Ibu? Nah, perhati nanti Budi. Pokoknya kalau marah-marah suami tak, angkat saja sedikit daster kemudian bilang, kembalilah ke asalmu. Oh insya Allah paja macai. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tadi terus terang bahagia sekali lihat anak-anak tak tampil di sini. Saya terus terang di mobil tadi manawa-nawa Kak. Maka dawe diundang saya ceramah maulid untuk TK. Maka dekat peko gare matu gayaku ceramah. Terus terang Pak Ibu, orang yang paling susah diceramai adalah anak-anak TK. Saya lebih memilih di depannya bupati, di depannya wali kota dibandingkan di depannya anak TK. Bilang, Kak, bagaimana caraku nanti diceramah anak TK? Alhamdulillah sampai di sini ternyata murid-muridnya matua mana nih? Wah, hadir juga Indo-Indona, hadir juga bapaknya, hadir juga masyarakat sekitar. Maka alhamdulillah. Memang harusnya begitu Bu. Kalau di Bontang pokoknya diundang kita ceramah TK, anak TK juga diceramai. Maka dekat anak TK yang diceramai cukup doa sebelum makan saja. Langsung makan sudah kita. Ya. Namo pekogi jagona ustase macerama kalau anak TK, TK agak jago. Ya. Masya Allah anak-anak kita tadi tampil luar biasa. Saya terus terang, saya bilang bagaimana ini gurunya sama orang tuanya mendidik anak-anak ini bisa tampil. Saya saja sekarang ini masih grogi ceramah. Padahal etaku nama ceramah. Nah saya masih grogi. Ini anak-anak ini pokoknya tidak peduli. Ya, engkau lari lo kanan, engkau lari lo kiri, ada yang tepuk tangan, tepuk dada, angka nama garu ulu dan sebagainya. Makanya Bu, lewat peringatan Maulid hari ini kita belajar
Maka dan narek kode tamelo pusing, ambil sifatnya anak-anak. Apa sifatnya anak-anak? Jujur apa adanya. Ibu, jujur apa adanya. Bukan ada apanya. Mereka tampil apa adanya. Tidak peduli bagaimana penilaian orang tentang dia. Insya Allah tidak pusing kita ibu. Kenapa selama ini banyak orang pusing? Karena dia berbuat bergantung apa penilaiannya orang tentang dia. Makanya pusing ki. Kira-kira aku mak baju celaka. Kira-kira dia garu nak kedai kak tahu Kira-kira ini baju ini kalau ku pakai kembali ndak nabi lagi kagak orang tuli iya mana ro bajunna. Pusing kita, kenapa? Kita selalu mau berbuat karena orang lain, karena penilaian orang lain. Padahal harusnya kita berbuat tidak perlu bergantung pada penilaian orang lain, tapi tak lain dan tak bukan karena penilaian Allah. Karena kemuliaan manusia bukanlah tergantung pada penilaian orang lain, tapi tentang bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Banyak ibu-ibu yang kena stepa. Apa itu stepa? Selera tinggi, ekonomi pace, ekonomi pas-pasan. Pokoknya nalihat tetangganya beli gorden baru, elok tuh beli. Pokoknya ke kita-kita. Ada istri curhat sama suaminya. Apa nak bilang? Bapakna, itu tetangga tak itu toh beli mobil baru. Padahal PNS, kita juga PNS. Kenapa kita baru motor? Nah itu tetangga, engkau na otona na PNS muto, guru mato. Kenapa balik kita ini tidak bisa beli mobil? Itu tetangga tak bisa beli mobil, padahal sama-sama jadi PNS. Apa nak bilang suaminya? Ibu, itu tetangga bisa beli mobil memang PNS, tapi di rumahnya ada burung walet selalu meludah. Itu nih hasilnya burung waletnya itu yang nak pakai beli mobil. Di rumah tak kita tidak ada burung walet meludah, kau selalu meludah, makanya tidak bisa beli mobil. Makanya melalui peringatan Maulid ini jujur, tampil apa adanya, sebagaimana tadi penampilan anak-anak kita luar biasa. Penampilan anak-anak kita tadi menunjukkan bahwa mereka itu masih punya pedoman, masih punya tuntunan, masih menjadikan baginda Rasulullah sebagai idolanya mereka. Setidaknya kalau ditanya, nak siapa idolamu? Yang keluar dari bibirnya tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada peringatan Maulid inilah kita sampaikan bagaimana sosoknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sirah Al-Barazanji dikatakan begini terkait sosoknya Rasulullah. Adillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim. Puang bau-bau wilayah kuburna lina malabit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak bau-bau mawangi yang mampu dari akamaseta nania apa salamat tapuang. Di dalam Sirah Al-Barazanji disebut begini, Bu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa
zadatin wa sifatin saniyah. Agak betuan Nairobi. Nai alina malabik Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupatau kaminam malabbi sininna wa takalena malabbi toy sininna ampe kedona. Rasulullah itu manusia paripurna, manusia sempurna, sempurna anggota tubuhnya, sempurna juga akhlaknya. Coba kalau ini kita tanamkan ke anak-anak kita, maka tidak ada ini orang yang paling tampan. Saya mau tanya dulu Bu, siapa orang paling tampan Bu? Siapa Nabi paling tampan? Nabi Yusuf. Sudah pernah lihat Nabi Yusuf? Mau lihat Nabi Yusuf bagaimana tampannya? Tatap wajahnya Pak Ustadz. Tapailo setalua. Jauh berbeda. Depa natiti. Jauh berbeda. Kenapa saya bilang jauh berbeda? Dalam kitab Muhammad Insanun Kamil disebutkan makadah. Ia tuga retain pancaji fung Allah Ta'ala 100%. 25% diberikan kepada Nabi Yusuf. 25% diberikan kepada Nabi Yusuf. 25% lagi diberikan kepada seluruh manusia yang ada di bumi. Ia nabi bagi-bagi. Jadi orang tampannya Korea, Inggris, Amerika, termasuk orang tampannya semangko. Anggaplah Pak Desa paling tampan di semangko ini. Yang Katolik kuro itu 25% dibagi-bagi Bu. Ya. Ibu desa yang paling cantik misalkan Katolik kuro dibagi-bagi. Jadi kecantikan, ketampanan seluruh manusia itu hanya 25%. 25%-nya diberikan kepada Nabi Yusuf. Makanya digambarkan ketampanannya Nabi Yusuf. Waktu zamannya Nabi Yusuf, kalau ada orang kelaparan, ada orang kehausan, bagaimana caranya obati lapar hausnya? Pergi ke rumahnya Nabi Yusuf. Untuk apa? Untuk minta tapana Nabi Yusuf. Kalau sudah dipandang wajahnya Nabi Yusuf, hilang laparnya, hilang hausnya. Amma geretak pengah. Oh ibu, kira-kira memandang wajahnya Pak Ustadz lenyak mola lukuta. Maka ada tambah maluku mi Pak Ustadz. Tambah lapar kita Pak Ustadz. Kau dingin pajak ini macerama Pak Ustadz. Kalau kuliah gaya-gayanya semua ini di belakang begini. Hamba gue. Suruh makin berhenti itu. Panas kamu? Panas? Iya mapalato. Insya Allah panas-panas tak hari ini Bu. Insya Allah menjadi naungan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ronabita, saya cerita sedikit tentang cintanya Nabi sama kita Bu. Itu nanti ya matahari satu jengkal dari atas kepala. Maga romatu Budi. Nah ini saja, ini bukan satu jengkal. Berapa kira-kira jaraknya matahari sampai ke bumi? Liwat belana, liwat pelana. Nah ini sudah di dalam ruangan kita mau pelamupa. Bagaimana nanti di hari kemudian satu jengkal di atas kepala itu matahari. Dalam riwayat disebutkan ada orang yang keringatnya sampai mata kaki. Ada orang yang keringatnya sampai di lutut. Ada orang yang keringatnya sampai di pusar. Ada orang yang keringatnya sampai di leher. Ada orang yang berenang dengan keringatnya. Ada orang yang bahkan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi ternyata di situasi yang luar biasa dahsyat itu, begitu cintanya Rasulullah sama kita Pak Ibu, ketika dibangkitkan Rasulullah, siapa yang dia cari? Malaikat Jibril mengatakan, "Qum ya Khalili, qum ya Khalili, bangunlah engkau wahai kekasihku."
riwayat tuna tak buka matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia bilang? Aina ummati ya Jibril? Di mana umatku wahai Jibril? Coba. Bukan orang lain dicari Rasulullah, kita langsung cari. Allah memerintahkan malaikat Aras untuk memasukkan Rasulullah ke dalam surga. Masuk surga Rasulullah, galau di dalam surga. Coba. Galau di dalam surga. Padahal semua fasilitas kenikmatan semua ada di dalam surga. Lagi-lagi, kenapa Rasulullah galau? Karena dia di dalam surga tanpa kehadiran kita umatnya. Sehingga dia minta keluar dari surga. Dia menunggu di mana? Dia menunggu di Telaga Kausar. Jadi ada nanti namanya Telaga Kausar. Disitulah Rasulullah menunggu kita. Dicari semua umatnya yang merasakan kepanasan, yang menderita karena kepanasan, tapi insya Allah yang hadir pada peringatan Maulid Nabi, nasabah cinta karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah mendapatkan naungannya Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nata mana kegan itu selang koe, tegan Pak Kepala Desa, mana Pak Kepala Desa? Mana semua warga Semangku, mana kepala sekolahnya TK Ade Irma? Dipanggil semua, mana murid-muridnya, mana guru-gurunya, mana masyarakatnya, semua dipanggil semua, dicari oleh baginda Rasulullah. Untuk apa? Untuk dikasih satu-satu air Telaga Kausar untuk diminum. Bagaimana itu Telaga Kausar ketika diminum? Ketika diminum hilang haus, takkan pernah ada lapar dan dahaga selama-lamanya. Kalau itu Telaga Kausar yang kita minum, Pak. Bersyukurlah yang hadir pada peringatan ini. Panas kita, alhamdulillah kita kepanasan. Karena panas-panas kita nanti ini akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 25% diberikan kepada Nabi Yusuf, 25% diberikan kepada seluruh umat manusia, itulah yang kita bagi-bagi. Berapa sisanya Pak Ibu? Masih ada 50% sisanya. Pertanyaannya, kepada siapakah 50% itu diberikan? Tak lain dan tak bukan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mambarasanji Pak Ibu, ketika orang mahalul qiyam pada tetoki, jangan ada duduk. Kan biasanya kalau kita orang Bugis, akikah, mapaci, menrebola, semua ada barasanjinya, betul? Maka ketika orang mahalul qiyam, tetongi pak barasanjie, jangan kita duduk, apalagi macurita. Banyak yang selama ini mah barasanji tahu isaliwam barasanji itu macurita magosip bisa ilalang. Harusnya dengarkan Pak Barasanji. Ketika dibacakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mahalul qiyam, kita berdiri sama-sama, apa yang kita lantunkan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama dulu. Asyraqal badrun alaina, fattafat minhul buduru, mithla husni kama ra'aina, qattu ya wajha sururi. Silakan duduk. Mataku aman nih. Apa lanjutannya? Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali
anta misbahus suduri. Apa artinya itu, Bu? Oh Ibu, apa artinya itu? Karena Dewi sing Ustaz, make lo bawa mak Ustaz. Padahal itu kalau kita paham maknanya Pak Ibu, luar biasa akan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Anta syamsun anta badrun. Engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Anta nurun fawqa nur. Engkau adalah cahaya di atasnya cahaya. Anta iksiru wa ghali. Engkau adalah obat dari semua macam penyakit. Anta misbahus sudur. Engkau adalah cahaya hatiku. Coba. Jadi kalau Nabi Yusuf tadi diberi gelar wajahnya bagaikan rembulan, tapi Rasulullah disebutkan tadi engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Makanya dalam riwayat disebutkan Pak, ya Nabi Muhammad SAW kalau lewat di bawah terik matahari tidak nampak bayang-bayangnya Rasulullah. Kenapa tidak nampak bayang-bayangnya Rasulullah? Karena pancaran sinarnya Rasulullah lebih dahsyat dibandingkan pancarannya matahari. Lalu sungguh aneh kalau ditanya, saya keliling ceramah di mana-mana. Ketika saya tanya anak-anak remaja kita, "Nak, siapa idolamu?" Aga nasem Ronaldo, aga nasem Messi. Belum lagi anak-anak remaja saya tanya, "Nah, siapa idolamu?" Apa dia bilang? Lee Min Ho. Maka ada iga sih Lee Min Ho. Orang mana itu? Maka ada orang Korea Pak Ustaz. Maka ada naisak kok kada de. Coba. Bergeser idolanya anak-anak kita sekarang Pak Ibu. Makanya jangan heran kalau anak-anak kita sekarang pun akhlaknya tak balik toni. Kenapa? Idolanya memang bukan lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini tak balik nih akhlaknya anak-anak kita. Kenapa tak balik? Memang lagu-lagunya bukan lagi lagu-lagu salawat. Apa lagu-lagunya anak-anak sekarang? Tak bolak-balik. Coba, bagaimana anda tak bolak-balik juga akhlaknya? Maka tentunya dengan pendidikan mulai dari TK kita kasih pendidikan agama kepada anak-anak kita. Acara-acara peringatan Maulid seperti inilah saatnya kita tanamkan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miris Pak Ibu, miris sekali. Kalau lihat akhlaknya anak-anak kita sekarang. Saya bertugas di KUA Pak, di KUA Bontang Selatan. Dalam undang-undang pernikahan, yang bisa menikah itu umur 19 tahun laki-laki, umur 19 tahun perempuan. Itu undang-undang pernikahan sekarang. Tapi ternyata yang banyak datang itu banyak di bawah umur 19 tahun, dibawa sama orang tuanya. Bahkan mirisnya ada yang masih duduk di bangku SMP kelas 1. Dibawa orang tuanya. Bilang, "Ustadz, daftarkan anakku Ustadz menikah Ustadz." Saya bilang, "Be, anak-anakmu aja itu gue. Sekarang undang-undang pernikahan Bu, 19 tahun laki-laki, 19 tahun perempuan. Anak kita masih di bawah umur. Aga naseng meloniaga Ustadz kurai silepo." Maka daka apanya yang luka maka dan tidak luka Ustadz, mak butui. Coba, siapa sudah yang malu kalau seperti itu? Siapa sudah yang rusak kalau seperti itu Pak Ibu? Maka kalau anak-anak kita bukan mengidolakan baginda Rasulullah, anak-anak kita jauh akhlaknya dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka idi tomatuai menapan rasa-rasa, jangankan di dunia, sampai di akhirat kelak nantinya. Itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan, "Adibu auladakum qabla wiladati." Didi anakmu riolo tenri rijajianna.
Jadi cara mendidik anak itu Pak Ibu bukan setelah dia lahir. Tapi cara mendidik anak itu diawali ketika dia masih berada di dalam kandungan orang tuanya, di dalam kandungan ibunya. Termasuk ketika peletakan batu pertama. Oh Ibu, banyak selama ini orang tua mengeluh, Ustaz, kenapa itu Ustaz? Anakku Ustaz, mamali-mali Pak Ustaz. Maka bagaimana waktu peletakan batu pertama? Jangan-jangan orang tuanya mamali-mali toh. Makanya anaknya lahir mamali-maling. Maka dia Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Ambodalle. Itu anak Pak Ibu digambar ketika peletakan batu pertama. Tapi kok bicara anak iya gambar memang ni nanai. Angka memang na gambar anak pajaji itu nanai. Oh Ibu, Masjid Al Irsyad, saya mau tanya Pak Imam, adakah panitianya di sini? Pak Imam, itu masjidnya Al Irsyad atau Pak Desa? Itu Masjid Al Irsyad. Kira-kira jaji memen ni masih jina tapang ke gambarakna. Harus ada gambar dulu harus ada gambarnya dulu. Baru ada masjidnya, baru ada bangunannya. Kata guru tak makotoni tu anai. Angka gambarakna jolo napai pajaji tu nanai. Igat gambar itu matuanna. Saya tanya, kapan digambar? Puang, maka ketika peletakan batu pertama. Makanya ulama-ulama kita itu sebelum peletakan batu pertama, mak jenek kojolo, salat 2 rakaat dulu, kemudian berdoa sebelum peletakan batu pertama. Kita tahu Ibu doanya peletakan batu pertama. Tahu? Allahumma jannibna syayatin wa jannibis syaitana ma razaqtana. Tapi terus terang saya Pak, wapalak mana sinin Pak doa ngengi ketika malam pertama namo bismillah cede to wal lupai liwe resana tapi harus kita fokus di situ. Makanya Andre Guruta mengajarkan ketika sampai puncak kenikmatan yang paling tinggi, maka di situ baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Berhenti di situ, baru gambar itu anak. Wa fil akhirati hasanah, berhenti lagi di situ, gambar itu anak. Wa qina adzabannar. Gambar itu anak, kalau perlu print, pasang posternya itu anak. Ini tanya memang bapaknya bilang ini nanti mau kita buat. Kembar kah, laki-laki kah, mirip Sarulkan kah, siapa kah, mirip Pak Ustadz kah? Gambar memang, ambil kesepakatan, jangan sampai salah gambar, salah cetak. Ada kisah Pak Ibu, ada kisah ini terjadi nih. Saya pernah baca di terjadi di luar negeri, di Jerman. Bapaknya putih, ibunya putih. Jadi Ambon nama putih, Indo nama putih, kan orang Jerman putih-putih Pak Budi. Lahir anaknya malotung, mabolongi. Kaget lah ini. Protes si suaminya bilang, curiga kak. Saya putih, istriku putih. Kenapa bisa anakku lahir hitam? Maka suaminya karena tidak terima, curiga kalau istrinya selingkuh, maka datanglah ke pengadilan. Ya, diajukan di pengadilan, disampaikan bahwa saya mau tuntut istri saya karena kasus perselingkuhan. Bilang dewan hakim, bilang hakimnya, kenapa bisa, apa buktinya? Saya laki-laki, saya putih, istriku putih, kenapa anakku hitam? Berarti selingkuh istriku. Hakim tidak langsung menetapkan. Hakim apa yang dilakukan? Pergi ke rumahnya. Jadi Nabilan hakim, izinkan saya pergi ke rumahnya. Ini dua pasangan suami istri ini. Sampai di rumahnya, masuk di kamarnya, apa yang dilihat? Ternyata di kamarnya ada posternya Mike Tyson. Ada posternya Mike Tyson. Tahu Mike Tyson Pak Bu? Yang petinju kan?
Ternyata suaminya itu idola sekali sama Mike Tyson. Nah, pasang gambarnya Mike Tyson di dalam kamar. Hakimnya mengatakan begini, gara-gara iya nih. Gara-gara iya nih. Gambarnya Mike Tyson di dalam kamar, ketika kamu peletakan batu pertama, yang terlihat adalah gambarnya Mike Tyson. Yang dilihat istrimu adalah gambarnya Mike Tyson hadir di pikirannya ketika engkau peletakan batu pertama. Makanya jangan heran lahir anakmu mirip Mike Tyson. Coba, ini orang yang tidak beragama. Bagaimana dengan kita? Makanya itu orang tua kita, ulama-ulama kita dulu selalu menyarankan, selalu memberikan nasihat bahwa padecengi paringeramu ketika peletakan batu pertama, termasuk ketika anak sudah berada dalam kandungan ibunya. Perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya, Bu? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang saleh. Maka nih Ustadz, anak kami sudah lahir Ustadz. Nah, kalau Ustadz, bagaimana caranya Ustadz? Adakah amalannya Pak Ustadz? Amalannya tak lain dan tak bukan adalah salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajin-rajin bacakan salawat anak tak Pak Ibu. Lagi tidur anak tak capu-capu kepalanya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita berdoa, wahai Allah, jadikan akhlaknya anakku ya Allah sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Jadikan sabarnya anakku sebagaimana sabarnya Rasulullah. Jadikan suksesnya anakku sebagaimana suksesnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari tidurnya bacakan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Mau pergi sekolah bacakan salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Datang dari sekolah bacakan salawat. Sambil berdoa terus agar Allah senantiasa menghadirkan anak-anak yang saleh, yang akhlaknya sebagaimana akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sahabat Mega dan Mose, saya ajar sebuah amalan yang mungkin ada yang pernah dengar, tapi saya memberikan lagi peringerangaki. Ya, ada pernah tokoh masyarakat di Bontang yang datang ke kantor. Dia bertanya begini, Pak Ustadz, tajap piang ngak wae Pak Ustadz. Bilang untuk apa? Anakku Ustadz liwa kasih benak na Ustadz. Nakal sekali anakku Ustadz. Sudah menikah Pak Ustadz, tapi masih sering mabuk-mabuk Pak Ustadz. Sudah menikah Ustadz, tapi masih sering judi Pak Ustadz. Sudah menikah Pak Ustadz, tapi sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba Pak Ustadz. Sudah menikah Pak Ustadz, sering dikasari orang tuanya Ustadz, bahkan sering dipukul orang tuanya Ustadz. Japi yang nggak wae. Saya bilang, Pak, tidak usah saya yang kasih japi itu air, tidak usah. Kita orang tuanya yang japi itu air, yang doakan itu air, kasih minum nanti anata. Bilang apa amalannya Ustadz? Saya kasih amalan. Ambil botol Pak, ambil botol air, ya. Kemudian buka tutupnya, kemudian baca. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambil tadi minta sama Allah, ya Allah, jadikan akhlaknya anakku sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadikan sabarnya anakku sebagaimana sabarnya Rasulullah. Jadikan suksesnya anakku sebagaimana suksesnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca, ya mumit, ya mumit,
ya mumit 40 kali. Apa Bu? Ya mumit, ya mumit, ya mumit 40 kali. Apa artinya itu ya mumit? Wahai engkau Allah zat yang maha mematikan. Matikan sifat syaitannya anakku, matikan sifat iblisnya anakku, matikan sifat syaitannya, sifat binatangnya, sifat nakalnya anakku, dan hidupkan akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 kali dibaca tadi ya mumit sambil berdoa. Kemudian tiupkan di dalam air, kemudian kasih minum anak tak. Caranya dikasih minum 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca alhamdulillahi rabbil alamin. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Baru baca alhamdulillahi rabbil alamin. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kebetulan ada kakak. Tapi begitu memang caranya Bu. Begitu caranya. Maka dan regurutta, siapa yang cara minumnya seperti itu, maka selama air itu mengalir dalam tubuhnya akan dijauhkan dari segala bentuk macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Amalkan itu Bu. Bukan cuma ke anak-anak kita, kita juga kalau setiap mau minum, ya, begitu caranya minum. Supaya air itu mengalir dalam tubuh kita, senantiasa menuntun kita agar senantiasa dekat dengan Allah. Selama air itu mengalir, insya Allah kita jauh dari yang namanya maksiat. Kalau ada orang yang mau racuni kita, kemudian cara minum kita seperti itu, insya Allah dia namakan dia itu racuni. Tapi aja mau tak coba-cobai. Sampai tak coba-coba maka dalingi jolo racunnya apa masalah waki baca nair, insya Allah mati toki. Kenapa? Karena kita doa mau tes-tes. Bukan karena cinta kepada baginda Rasulullah, bukan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang saya kasih. Apa yang terjadi Pak Ibu? Ketika saya pulang ke Sulawesi, saya ketemu di kapal, langsung dipeluk saya sama itu Bapak. Apa dibilang? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Maka dekat maga kita, alhamdulillah anak saya Pak Ustadz. Belum cukup 1 bulan saya amalkan itu. Perubahan yang luar biasa terjadi pada anak saya. Pajai boto Pak Ustadz. Berhenti minum-minum Ustadz. Berhenti dia narkoba Ustadz. Dan alhamdulillah berbakti sama orang tuanya. Begitu lembut cara bicaranya sama orang tua. Dan dahsyatnya Ustadz, salatnya semuanya 5 waktu di masjid. Barakakna Pak doa ngenna tomatowai. Barakakna salawai. Lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Bu, amalkan itu. Kalau kita tidak mau repot, bacakan di 1 galon air. Ambil memang 1 galon. Kemudian kita baca tadi itu. Nah, insya Allah semua yang minum, niatnya bagaimana, doanya bagaimana? Ya Allah, jadikan akhlak kami sekeluarga sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Sabar kami, syukur kami, sukses kami sekeluarga sebagaimana suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan berberkah buat kita semua. Sebenarnya masih panjang yang ingin saya sampaikan, akan tetapi waktu juga yang membatasi kita. Ada peribahasa yang mengatakan qasdul qalbi dammul jabal walakinnal yadi lam yattasil. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati Pak Ustadz mau ceramah panjang-panjang, tapi kuwitai jamaai mega na mangingi tudang, iya mangingi to nak maceramah. Nareko ngingi siruntuk si bawa ngingi de nulit tamat telloe. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an.
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang akhlaknya sebagaimana akhlaknya Rasulullah, sabarnya sebagaimana sabarnya Rasulullah, syukurnya sebagaimana syukurnya Rasulullah, suksesnya sebagaimana suksesnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam rindu dan cinta kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kumpulkan kami semua nantinya bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa ayah, ibu kami wahai Allah. Jangan berikan penderitaan dalam hidup mereka ya Allah. Sayangi mereka karena mereka sudah menyayangi kami dari kecil hingga dewasa. Mereka sudah jauh menderita dalam melahirkan dan membesarkan kami. Dan kepada ayah ibu kami yang berada di alam kubur, jangan engkau azab wahai Allah, jangan engkau siksa wahai Allah. Tempatkan kuburannya di antara taman-taman syurgamu, dan kelak nantinya engkau izinkan kami masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Tanpa kehadiran ayah ibu kami, maka izinkan kami untuk memanggil ayah ibu kami masuk ke dalam syurga membersamai kami. Karena seindah-indahnya syurga, senikmat-nikmatnya syurga takkan terasa indah dan nikmat tanpa kehadiran ayah ibu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk guru-guru kami wahai Allah, panjangkan umurnya wahai Allah, sehatkan mereka wahai Allah, sehatkan keluarganya wahai Allah, mudahkan rezekinya, rezeki yang luas penuh dengan berkah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, anugerahkan kami pemimpin-pemimpin yang adil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami bahagia dunia, bahagia akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan sebuah pantun. Sebenarnya tidak ada pantunku, tapi masih Rika. Pantun mana mulai dari kepala sekolah, Pak Desa, Ibu Desa. Pantun mana yang maka ada pusana iya 3 pantuku. Nah, enggak apa-apa, sederhana.